I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menekankan bahwa paket aerodinamika baru bukan solusi jangka pendek untuk RC213V. Pasalnya, di MotoGP Austria, pembalap Repsol Honda itu masih melihat masalah yang sama pada motornya. Honda memperkenalkan fairing baru dan menguji pada motor LCR milik Takaaki Nakagami di MotoGP Inggris 2 pekan lalu. Paket itu menyerupai filosofi desain KTM dan Ducati. Untuk GP Austria akhir pekan ini, Marquez dan rekan setimnya, Joan Mir, menggunakan upgrade. Keduanya menghabiskan sesi latihan Jumat untuk mencoba paket lama dan paket baru secara bergantian. Meski merasa menjadi makin baik sepanjang hari dengan aero baru, Marquez mengatakan bahwa hal itu memaksanya untuk mengendarai RC213V dengan cara berbeda. Tetapi masalah utamanya, terutama akselerasi motor yang buruk, masih ada. Hari ini adalah hari yang sangat menuntut secara mental, karena dengan aero baru ini, cara mengendarai motor benar-benar berbeda, kata Marquez, yang mengakhiri sesi Jumat di urutan ke-13 setelah dihalangi oleh Pol Espargaro pada akhir praktik C2. Saya sudah terbiasa dengan Honda selama bertahun-tahun, dan terutama tahun lalu dan paruh pertama musim ini. Sekarang, motor ini benar-benar berbeda. Tapi, saya sangat berkonsentrasi untuk mengambil keuntungan dari aero baru ini dan menyesuaikan gaya berkendara saya. Selangkah demi selangkah, saya bisa melakukannya. Setiap balapan, saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Memang benar, saya adalah satu-satunya pembalap Honda yang berpindah dari satu aero ke aero lainnya. Faktanya pagi ini, saya melakukan beberapa kesalahan, tapi itu, aero baru, banyak mengubah titik pengereman, banyak mengubah cara mendekati tikungan. Sore ini, ketika saya beralih ke aero baru ini, tim saya melakukan langkah bagus. Saya mulai merasa lebih baik dan lebih baik. Saya memutuskan untuk mempertahankan aero baru ini untuk time attack. Pada balapan pertama, saya terlalu memaksakan diri, jujur saja. Di atas motor saya merasa terlalu memaksakan diri. Ini adalah gaya berkendara yang berbeda, pendekatan berbeda pada tikungan. Tapi, masalah utamanya tetap sama. Sementara itu, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat di hari pertama MotoGP Austria, mematahkan rekor waktu tercepat Red Bull Ring dan langsung lolos ke Q2, di mana semua pembalap Honda tidak ikut serta. Pembalap muda VR46 saat ini dipandang sebagai bagian yang memegang kunci pasar pembalap untuk musim depan. Jumat, 18 Agustus 2023, sore di Red Bull Ring, Bezzecchi membukukan 1:28,533 dan mengalahkan rekor tahun lalu yang dipegang Enea Bastianini, 1:28,772. Terlepas dari kenyataan bahwa hujan turun dengan malu-malu sekitar 20 menit tersisa. Ia akhirnya berhenti di akhir sesi pada tikungan 4 karena kehabisan bahan bakar. Kendati demikian, waktu terbaiknya sulit dikejar lawan. Pilot Aprilia, Maverick Vinales, finish di belakang pembalap Italia itu. Ia sangat kompetitif dan sebelum hujan, telah mencatatkan waktu terbaik dengan menggunakan ban belakang baru, mengantisipasi kemungkinan bahwa bagian akhir sesi akan basah. Sesuatu yang akhirnya dilewati. Juara bertahan Francesco Bagnaia, berada di urutan ketiga, di depan Brad Binder, pemimpin grup KTM, merek yang beraksi di kandang. Johann Zarco, yang bersama Pramac memimpin sesi pagi, finish P6. Jorge Martin, yang sempat keluar dari Q2 selama beberapa menit, akhirnya berhasil mencatatkan lap tercepat di urutan ke-7, di depan Alex Marquez. Fabio Quartararo, terlepas dari semua masalah yang dikeluhkannya, berhasil lolos ke kualifikasi kedua usai bertengger di urutan ke-9, di depan Miguel. Pembalap lainnya harus melalui Q1, termasuk 4 pembalap Honda. Dengan Marc Marquez memimpin setelah kehilangan tempat di posisi 10 besar yang telah dia perjuangkan dengan susah payah. Ia tak berkutik ketika para rival berhasil memperbaiki waktu.